Ya, selanjutnya kenapa kok tidak diperbolehkan? Ya, karena pertama Allah sudah melarang dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Ya, ini adalah dalil naklinya. Allah Subhanahu wa taala telah melarang umat manusia, umat Islam mengkonsumsi minuman yang dapat menghilangkan akal. Dalam surat Al-Maidah, mari kita baca bersama-sama surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo semuanya ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum bisa nggak apa-apa, ikut-ikut aja. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, wal ansobu, dan berkorban untuk berhala, wal azlamu rizzum min amali syaiton, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. La'allakum tuflihun, ya. Jadi jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dalam firman-Nya. Surat Al-Maidah ayat 90 ini, ya ayyuhalladzina amanu, karena dulu ketika turunnya Al-Qur'an ini, orang-orang Mekah Arab dulu itu sukanya minum minuman keras, judi, dan bertengkar. Jadi kita dilarang untuk meminum minuman keras, judi, dan bertengkar. Karena apa? Karena akan menjadikan mudarat dalam diri kita. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang berusaha untuk taat, maka kita harus mentaati apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah contoh-contoh minuman keras yang beredar di Indonesia, ya, yang mengandung alkohol yang tidak boleh kita konsumsi. Karena ketika kita mengkonsumsi beberapa minuman ini, maka kita akan hilang akal kita, ya, tidak sadar apa yang akan kita perbuat. Seperti ini ada gonsis, bir bintang, angker, ya, whisky, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, kalian pasti sudah mengetahui apa-apa yang beredar di Indonesia tentang minum-minuman keras. Nah, ini macam-macam narkotika. Selain minum-minuman keras tadi, nah, itu ada zat-zat yang dilarang dikonsumsi di dunia ini dan juga di Indonesia. Nah, narkotika, ya, macam-macam khamr juga ada ini. Lah, ini ganja, sabu, ekstasi, ya, apalagi nih, Riklona, ya, alparzolam, Trihek, ya, tembakau gorila, ini jamur, mushrom. Nah, ini adalah jenis-jenis narkoba yang dilarang atau obat-obatan yang dilarang dikonsumsi karena akan mengakibatkan hilangnya akal manusia dan menjadikan mudarat dalam kehidupan atau dalam tubuh manusia. Nah, yang ini yang biasanya juga digunakan oleh anak-anak muda sekarang, yaitu ngelem. Lah, ini menghirup lem, ya, lem kastol dimasukkan ke plastik lalu dihirup. Lah, ketika menghirup itu, maka saraf-saraf yang ada di otaknya itu akan ngefly, akan terbang, katanya seperti itu. Nah, maka tidak boleh digunakan untuk, ya, kita sebagai generasi muda seperti ini, apalagi generasi Islam tidak boleh mengkonsumsi
hal-hal yang mengakibatkan mudarat dalam tubuh kita. Nah, ini contoh selanjutnya ya, yang di Indonesia kadang digunakan untuk minum-minuman keras, ya, yaitu apa ini? Ya, ini fermentasi dari singkong. Ya, air fermentasi dari singkong atau ketan, yang biasa dinamakan badek. Nah, ini badek. Ketika kita membuat makanan tape, yang namanya tape, ya Bondowoso atau mana ini. Nah, ini ketika kita membuat tape difermentasi pakai ragi katanya ya. Lah itu kan akan membusuk dan ya singkong itu akan membusuk dan menjadi makanan yang namanya tape. Nah, kemudian ada airnya ya, atau yang ketan ini, ya ketan hitam itu. Nah, itu ada airnya kemudian dimasukkan botol, disimpan beberapa bulan, bahkan beberapa tahun agar menghasilkan sesuatu yang menjadi kadar alkohol sehingga ketika diminum itu akan mengakibatkan kehilangan kesadaran dan lain sebagainya. Tapi kalau masih jadi badek ya, yang beberapa bulan fermentasi ini kemudian masih minuman badek, nah, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah difermentasi sampai beberapa tahun ya, seperti anggur itu loh minuman ya. Anggur yang difermentasi ya, sehingga membuat kadar alkoholnya banyak, maka itu tidak diperbolehkan. Dan banyak sekali makanan-makanan ya, tumbuh-tumbuhan yang mungkin digunakan atau ditemukan untuk memuaskan hawa nafsunya aja mungkin, atau hanya untuk kalau anak-anak muda hanya keren-kerenan saja mungkin lah. Itu kita tidak boleh untuk dalam Islam ya, dalam hukum Islam tidak boleh untuk mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghilangkan akal karena banyak sekali mudaratnya. Baik, selanjutnya ya ini kenapa kita dilarang mengkonsumsi khamr. Yang pertama ya ini karena mengkonsumsi khamr atau zat-zat yang lainnya, narkotika dapat merusak tubuh kita. Karena ketika kita mengkonsumsi khamr atau zat-zat yang lainnya, narkotika, ya ini menyerang saraf-saraf yang ada dalam diri kita, terutama saraf-saraf yang ada di otak kita. Ketika kita mengkonsumsi ya khamr tersebut, dan khamr dan narkotika itu membuat ketagihan, dan ketika membuat ketagihan maka kita akan mengkonsumsi berkelanjutan dan akhirnya akan merusak tubuh kita. Coba kalian lihat di sekitar kalian, orang yang suka minum khamr, orang yang suka narkotika, orang yang suka nyabu, itu pasti ya kebanyakan orang-orang itu kurus dan matanya seperti itu. Nah, yang kemudian kenapa kita dilarang untuk mengkonsumsi khamr? Yang kedua karena mengkonsumsi khamr atau zat-zat yang lainnya atau narkotika dapat menghilangkan kesadaran. Sehingga ketika kehilangan kesadaran maka menghalang-halangi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita meminum khamr maka kita tidak sadar. Oleh karena itu kita ya, menghalang-halangi ya untuk mengingat Allah, padahal kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, oleh karena itu ketika kita tidak sadar maka kita tidak ingat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah. Oleh karena itu maka mari kita jangan sampai kita sebagai generasi muda, biasanya generasi muda itu ingin mencoba dan mencoba, padahal sesuatu yang dilarang oleh agama itu adalah banyak mudaratnya. Semoga kita terhindar dari rayuan-rayuan setan yang sedang menggoda kita. Baik, selanjutnya ya ini hadis tentang sesuatu yang haram dari
Muslim an Abi Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi sesuatu yang dapat memabukkan itu disebut khamr. Nah, dan sesuatu yang memabukkan adalah khamr. Jadi sesuatu yang memabukkan itu disebut khamr, baik sedikit maupun banyak seperti yang saya contohkan seperti es teh tadi. Oke, selanjutnya dampak buruk mengkonsumsi khamr diantaranya yang pertama malas makan sehingga fisik lemah dan kekurangan gizi, hidup jorok sehingga terkena eksim, penyakit kelamin, terkena penyakit paru-paru atau hepatitis, gangguan otot jantung dan terkena darah tinggi, gangguan gerak dan keseimbangan tubuh, lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, dan penuh curiga, gangguan mental, antisosial, asusila, dikucilkan di lingkungan, dan cenderung menyendiri, bahkan bunuh diri. Jadi banyak sekali mudarat-mudarat ketika kita mengkonsumsi minuman keras. Oleh karena itu, jangan sampai kita minum minuman keras sehingga ketika kita mau mencoba, ketika kalian mau mencoba sesuatu yang haram tadi, maka akan ketagihan. Ketika akan ketagihan, maka akan berkelanjutan. Dan ketika berkelanjutan, maka kalian akan dikuasai oleh setan, karena setan akan menanamkan sesuatu yang mengakibatkan kemudaratan dalam diri kita. Jadi semoga kita sebagai generasi muda jangan sampai kita terkena rayuan setan sehingga kita menjadi orang-orang yang rugi, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini semoga menjadikan manfaat dan barokah dalam kehidupan kita. Terima kasih ya. Ini akan bersambung di part 2 tentang bab khamr atau minuman keras, judi dan pertengkaran di pertemuan selanjutnya. Oke. Sebelum kita akhiri, ini saya akan jelaskan tentang lembar kerja siswa. Setelah pembelajaran ini, kalian melihat video, ini ada lembar kerja yang nantinya akan saya kirimkan di grup kelas masing-masing melalui PDF, yaitu diskusikan dengan orang tua, kakak atau saudara yang lain dengan membaca buku paket PAI dan buku Budi Pekerti halaman 22 sampai 30, atau buku yang lainnya atau melalui internet ya, cantumkan alamat web atau channel yang terkait dengan khamr. Coba itu pengertian khamr, contoh-contoh khamr, bahaya mengkonsumsi khamr, menunjukkan contoh cara menghindari mengkonsumsi khamr dan minuman keras dalam kehidupan sehari-hari. Dan coba ini dibaca surat Al-Maidah ayat 90 dan hadis terkait. Ya, itu tentang minuman keras, judi dan pertengkaran. Bacalah dan pahami, kemudian tulislah beserta artinya, kemudian tugas-tugas yang tadi dikumpulkan lewat WhatsApp kelas dalam bentuk JPG. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf, terima kasih atas partisipasinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.